Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di CLH Official. Oke teman-teman, sahabat tani semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah dan solusi di dunia pertanian. Teman-teman, dari pengalaman yang sudah saya peroleh dan saya dapat, ada beberapa kendala dan masalah yang terjadi di pertanian teman-teman. Ini saya berdasarkan dengan pengalaman teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki pengalaman di lapangan yang berbeda, silakan share, komen video saya, berikan saya masukan. Pertama, biasanya petani kita itu dari kendala yang pertama itu adalah lahan pertanian teman-teman. Petani-petani kita itu tidak semua memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Biasanya mereka hanya memiliki beberapa lahan pertanian. Kalau dijadikan sebagai mata pencarian atau penghasilan, sepertinya kurang mencukupi teman-teman, karena untuk biaya operasionalnya itu sangat besar untuk pertanian sekarang teman-teman. Itu masalah yang pertama. Jadi tidak semua petani kita itu memiliki lahan yang luas dan bisa menghasilkan hasil panen yang sangat banyak. Itu khususnya yang lahannya sangat kecil. Jadi masalah yang utama di petani, khususnya kami di pedesaan, itu adalah lahan pertanian kami. Itu pun kalau petani padi biasanya dalam 1 tahun itu bisa panen 2 kali teman-teman. Yang pertama waktu musim penghujan atau biasa disebut di sini itu rendengan, dan setelah itu walian atau setelah panen ditanami padi kembali, yaitu tadi padi 2 kali teman-teman. Biasanya di antara bulan Desember sampai terakhir kemarin bulan Juni teman-teman. Seperti yang sudah saya alami di tahun ini. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua teman-teman, biasanya petani kita itu saat panen itu kesulitan menjual hasil panennya, dan bahkan harganya bisa anjlok, khususnya di panen raya. Biasanya di panen padi, ketika panen raya harga dari padinya sendiri itu bisa turun drastis, apalagi di musim hujan biasanya kekurangan cuacanya hujan. Itu untuk pengeringan, itu kurang panas, itu mempengaruhi dari harga jual hasil panennya. Ada juga kendala kalau di ini musim tanam kacang hijau, saat petani mau beli bibit itu harganya sangat mahal teman-teman, bibitnya. Setelah panen, dan panen itu panen raya, otomatis harganya juga anjlok. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga terkait di dunia pertanian adalah pupuk teman-teman. Teman-teman, ini kita punya masalah itu pupuk. Biasanya pupuk itu sangat mahal dan untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Di pedesaan ada Gapoktan atau kelompok tani, mereka hanya menyediakan pupuk yang bersubsidi, khususnya itu pun sangat minim dan terbatas teman-teman. Jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan dari tanah pertanian yang sudah kita garap. Jadi solusinya ya biasanya kita beli di luar dengan harga yang cukup tinggi dan mahal teman-teman. Jadi biaya operasionalnya sangat tinggi, harga pupuknya itu sangat mahal. Belum lagi kalau semuanya menggunakan tenaga manusia, atau kalau di sini disebut peremanan, kecuali bisa menggunakan tenaga sendiri atau punya alat-alat yang canggih yang sudah bisa mendukung dan meringankan dan efisiensinya lebih bagus. Solusi dari permasalahan yang sudah kita hadapi teman-teman, yang pertama tadi terkait dengan lahan ini biasanya yang sudah saya cerita kemarin itu petaninya adalah tanah dari warisan dari orang tua. Jadi ya mereka nggarapnya sesuai dengan yang mereka miliki dari orang tuanya. Tapi kalau biasanya orang yang banyak lahannya atau tanahnya luas, bisa beli sendiri, biasanya perantauan. Jadi mereka awalnya merantau dan bisa beli tanah banyak, setelah itu tanahnya bisa digarap sebagai lahan pertanian. Seperti itu. Itu yang solusi yang pertama untuk lahan. Dengan lahan yang minim, ketika harga jualnya tinggi, maka petani masih untung teman-teman. Jadi tidak hanya balik modal ataupun rugi karena sudah menggarap tanah. Keuntungan dari bertani satu, tidak perlu beli bahan pokok seperti beras. Kedua,
kalau digunakan untuk penghasilan ini masih cukup minim dan kurang. Jadi petani-petani itu solusinya ya bekerja serabutan, ada yang jualan, ada yang ikut orang membantu di lahan tetangganya, ada yang menjadi tukang atau kuli bangunan dan lain sebagainya. Nah, tidak melulu profesi sebagai orang petani itu difokuskan sebagai petani. Biasanya jika petani itu lahannya kurang luas, mereka akan bekerja apa adanya atau serabutan supaya bisa menambah penghasilan bulanan teman-teman. Itu yang solusi untuk masalah pertama. Solusi untuk masalah yang kedua terkait dengan anjloknya harga jual, menurut saya ini antara penjual atau pembeli dari hasil panen dari pengepulnya ini, sepertinya itu mereka memainkan harga. Peranan penting itu dari pengepul atau dari yang mengambil hasil panen dari petani-petani ini. Nah, khususnya petani langsung menjual ke penjual dan harga jualnya pun itu biasanya turun kalau di panen raya. Kalau bisa mungkin dengan sekarang media sosmed digital, nah itu kalau petani-petani bisa lebih kreatif lagi, bisa memasarkan produknya secara langsung ke konsumen, insya Allah harganya akan lebih tinggi. Itu untuk solusi yang kedua. Dan solusi yang terakhir terkait dengan pupuk. Nah, ini masalah pupuk ini kita juga para petani ini perlu dipikirkan. Tapi kalau pupuk sih kayaknya ini lebih ke pemerintah teman-teman. Mungkin mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan keluasaan untuk petani-petani mendapatkan dan mempermudah mendapatkan pupuk teman-teman, khususnya pupuk-pupuk yang sudah bersubsidi, karena akan sangat membantu petani kita dalam produksi pangan, akan membantu perekonomian juga di daerah pedesaan, khususnya di daerah saya ini, di pedesaan ini. Mungkin itu teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya bicarakan ini atau saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Jika teman-teman memiliki pengetahuan dan pengalaman di lapangannya lebih bagus, bisa kasih masukan, komen, like, share. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.